Saudara-saudaraku yang saya hormati, mari kita mulai membaca syarah dari hikmah ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Hijabur ruh, penghalang bagi ruh atau bagi jiwa kita. Fa'in adhafal muridu, jika seorang murid, jika seorang yang menghendaki untuk melaksanakan riyadhah, jalan spiritual, menambahkan ilal uzlati, kepada uzlah yang dibahas pada hikmah ke-11 lalu. Asumta, diam, menahan diri untuk tidak berbicara. Wal ju'a, dan lapar, yaitu melaksanakan puasa sunnah. Wasahro, dan bergadang untuk sholat sunnah, untuk membaca Quran, zikir, atau untuk melakukan kajian ilmiah, membaca buku. Faqad kamulat, maka telah sempurnalah wilayatuhu, kewaliannya. Wa zoharot inayatuhu, dan muncullah perhatian Allah kepadanya. Wa asyraqat alaihil anwar, cahaya spiritual, ilmu pengetahuan, ma'rifatullah, itu akan bersinar pada dirinya. Wan mahat, dan terhapuslah min mir'ati qalbihi, dari cermin hatinya. Suwarul agiyar, bentuk-bentuk dari makhluk-makhluk Allah, dari benda-benda duniawi, dari pesona-pesona indahnya kehidupan alam semesta. Wa qad asyara saikhu ila ba'di dzalika. Ibnu Athaillah As-Sakandari, sang syekh di sini, telah mengisyaratkan hal tersebut, mengisyaratkan bercahayanya, bersinarnya hati seseorang dan terhapusnya pesona duniawi dari hatinya itu. Muta'ajiban min diddihi, dengan merasa heran terhadap kebalikannya. Faqala, beliau berkata, kaifa yusyriku qalbun, bagaimana hati dapat bersinar. Suwarul akwani, sedangkan gambaran dari hal-hal yang bersifat duniawi, muntabi'atun, tercetak, fi mir'atihi, di dalam cerminnya, di dalam cermin hati itu. Kaifa yusyriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi, bagaimana hati dapat bercahaya sementara kegelapan karena kecintaannya pada hal-hal yang duniawi masih melekat dengan erat di dalam hatinya. Yusyriku bidommil ya, kata yusyriku ini huruf ya-nya didommahkan. Ai yastaniru wa yudhi'u, maknanya adalah bersinar dan bercahaya. Wasuwarul akwan, suwar itu gambar-gambar ya. Zaman sekarang kita punya foto itu disebutnya surah juga. Kalau dalam filsafat, surah itu artinya format, bentuk dari sesuatu yang di dalamnya ada materi. Ya, di sini saya maknai pesona duniawi. Ashkhosuha, artinya adalah individu-individu dari sifat duniawi. Akwan, kaun, jamak dari kaun. Watamasiluha, berhala-berhalanya. Tidak mesti di sini berhala tuh yang berupa patung ya, tapi segala semua benda
semua benda yang dapat memikat hati kita. Al-hissiyah, baik yang bisa ditangkap oleh indera, wal maknawiyah, maupun yang abstrak, ya tidak mesti benda yang nyata gitu ya, tapi berupa ya sebuah konsep, misalnya seperti itu. Wal akwanu, makna dari kaun, anwaul makhlukot, segala jenis makhluk, dakot, baik yang halus, au jallat, ataupun yang jelas, yang kecil maupun yang besar, yang tersembunyi maupun yang terlihat jelas. Wa muntabi'atun, tercetak, aisabitatun, artinya tetap atau ajek. Wan toba'a syai'u fi syai', sesuatu tercetak pada sesuatu, artinya zoharo atharuhu fihi, tilas atau dampak dari sesuatu itu muncul padanya. Wal mir'ah bikasril mim, mir'ah artinya alat sokilah, sebuah alat yang digosok. Yang tobi'u fiha ma yuqabiluha, yang tercetak atau tergambar padanya sesuatu yang ada di hadapannya. Fakullama qawasokluha, semakin kuat gosokannya, artinya itu barang semakin jernih, qawa zuhuru ma yuqabiluha fiha, maka akan semakin kuat juga kemunculan sesuatu yang ada di hadapannya pada dirinya. Semakin jernih, cermin, maka semakin jelas tertangkap benda yang ada di depannya. Mungkin kalau kamera sekarang pikselnya kali ya. Wastu'irat huna lil basiroh. Dalam hikmah ini kata mir'ah digunakan untuk menunjukkan mata hati. Allati hiya ainul qalbi, yang berarti ain, mata dari hati. Allati tatajalla fihal asya, yang padanya muncul segala sesuatu, husnuha wa qabihuha, baik yang baik maupun yang buruk. Qultu, Ibnu Ajibah berkata, ja'alallahu qalbal insani kal mir'ati sokilah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati manusia seperti cermin yang digosok. Yang tobi'u fiha kullu ma yuqabiluha, yang akan tercetak atau tergambar, yang akan nampak padanya segala sesuatu yang ada di hadapannya. Walaisa laha illa wijhatun wahidah, dan cermin ini hanya bisa menghadap ke satu arah. Fa idza aradallahu inayatahu bi abdin, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan perhatiannya pada seorang manusia, syaggola fikrotahu bi anwari malakutihi wa asrori jabarutihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyibukkan pemikiran orang itu dengan cahaya dari malakutnya dan rahasia-rahasia dari jabarutnya, dari alam yang bisa ditangkap oleh akal atau spiritual manusia itu, bukan disibukkan dengan alam yang ditangkap oleh indranya. Walam yu'alliq qalbahu bimahabbati syai'in minal aqwaniz zulmaniyah, dan tidak akan menggantungkan hati orang itu dengan cinta kepada sesuatu yang berasal dari alam semesta yang bersifat gelap. Kegelapan dari alam semesta ini bersumber dari keberadaan materi yang menjadi unsur, menjadi elemen dari keberadaan diri kita dan hal-hal yang ada di sekitar kita. Bukan
kegelapan atau cahaya saja yang ada di alam semesta ini, tapi mencakup keduanya. Baik cahaya juga itu bisa berarti kegelapan juga di sini. Yang cemerlang, yang kinclong-kinclong itu, yang dari hal-hal yang duniawi. Jadi gelapnya bukan berarti gelap indrawi ya. Wal khayalatil wahmiyah, dan kecintaan kepada ilusi-ilusinya. Fantobaat fi mir'ati qalbihi anwarul imani wal ihsan, sehingga orang yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan tercetak di dalam hatinya cahaya dari keimanan dan ihsan. Wa asyraqat fiha akmarut tauhidi wa syumusul irfan, dan akan bersinar di dalam hati orang itu bulan-bulan tauhid dan matahari-matahari irfan. Wa ila dzalika asyara Syusturi. Hal ini diisyaratkan oleh seorang sufi bernama Syusturi fi ba'di ajzalihi, dalam puisinya yang jazl. Apa itu, Pak Ubed? Salah satu bahar ya? Iya. Di kaulihi dia bersenandung, adminit torfa, pejamkanlah matamu. Torof itu sebenarnya ujung lirikan ya, tapi yang dimaksud dia mata. Taro, maka engkau akan melihat, wataluhu akhbaruka, dan berita-beritamu akan muncul. Wafna, dan fanalah, menghilangkan dirimu, hilangkanlah dirimu, asingkan, binasakan dirimu. Anzil waro, dari dunia ini. Tabdulaka asroruka, maka rahasia-rahasiamu akan nampak. Wabisoklil miroyah, dan dengan menggosok cermin, yazulu inkaruka, akan hilang penolakanmu. Summakolah, kemudian Asyusturi berkata, al-fulku fika, orbit dari alam semesta ada di dalam dirimu. Ya duru wa yudhi'u wa yalma, dia berputar, bercahaya, dan berkilau. Semua alam semesta berputar, bercahaya, dan berkilau di dalam diri kita. Wasyumusu wal buduru, semua matahari dan bulan purnama, fika tagibu wa tatlu, tenggelam dan terbit di dalam dirimu. Ai wa bisokli mir'ati qalbika, maksudnya dengan menggosok cermin hatimu, yazulu inkaruka lil haqqi, pengingkaranmu terhadap Sang Maha Benar akan hilang. Fata'rifuhu fi kulli syai', sehingga engkau bisa mengenal dirinya, melihat dirinya pada segala sesuatu. Tadi di kelas ada diskusi tentang bagaimana kita menyampaikan nasihat keimanan kepada orang yang belum beriman. Tapi di sini saya ingin mengajak bahwa diri kita yang sudah beriman pun perlu mengerjakan apa yang ada pada paragraf ini, yaitu menggosok cermin hati kita agar pengingkaran kita terhadap Tuhan itu hilang. Karena kita yang sudah beriman pun ya boleh jadi masih banyak pengingkarannya terhadap Tuhan, dan tidak mengenal Tuhan ada pada setiap desah nafas kita, ada pada setiap langkah kita. Fayasiru qalbuka qatbu falakil anwar, sehingga hatimu menjadi poros
dari orbit cahaya-cahaya. Tadi cahaya itu keimanan dan ihsan ya. Fihi tabdu akmarut tauhid wa syumusul irfan. Sehingga di dalam hatimu itu akan terlihat bulan-bulan tauhid atau ya pengetahuan kita tentang keesaan Tuhan yang laksana bulan yang menerangi di dalam kegelapan, dan irfan, ma'rifatullah, pengenalan kita tentang hakikat dunia, hakikat ada, itu menjadi terang benderang seperti matahari. Wa idza aradallahu ta'ala khizlana 'abdin bi'adlihi wa hikmatihi. Sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala hendak merendahkan, menghinakan seorang manusia, dan kalau dia melakukan itu, maka itu bi'adlihi wa hikmatihi, dilakukan dengan keadilan Allah dan kebijaksanaannya. Mengapa ada sebagian orang kafir, ada sebagian orang bermaksiat gitu? Allah menghendaki itu, tapi Allah menghendaki itu karena ya dengan keadilannya. Tidak bisa dibilang Allah tidak adil dengan menjadikan Abu Lahab sebagai kafir. Asgola fikrotahu bil akwani zulmaniyati wa syahwatil jismaniyah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyibukkan pikiran orang itu dengan alam semesta, dengan sifat duniawi yang gelap dan syahwat-syahwat jasmani. Fantoba'at tilkal akwanu fi mir'ati qalbihi. Maka kecintaan terhadap alam semesta itu akan tercetak di cermin hatinya. Fan hajaba bizulmatihal kauniyah wasuwarihal khoyaliyah. Maka tertirailah, maka terhalanglah, terhijablah oleh kegelapan duniawi itu dan oleh gambaran-gambaran ilusinya. An isyroki sumusil irfani wa anwaril iman. Dari pancaran cahaya matahari irfan dan matahari cahaya keimanan. Fakullama tarakamat fiha, semakin terakumulasi, semakin terkumpul, tarokum, akumulasi, kumpulan, himpunan, semakin bertumpuk di dalam hati itu, suwarul asya, gambaran dari segala sesuatu, intomasa nuruha, maka akan pudarlah cahayanya, washtadda hijabuha, dan akan semakin menguat hijabnya. Fala taro illal hissa, sehingga dia tidak melihat kecuali hal-hal yang bersifat indrawi, wala tatafakkaro illa fil hissi, dan tidak bisa berpikir kecuali melalui ya data-data yang diberikan oleh indranya. Faminha ma yashaddu hijabuha wa yantomisu nuruha bil kulliyah. Di antara hati itu ada yang hijabnya sangat kuat dan terpudarkan cahayanya secara keseluruhan. Fatun kiru wujudan nuri min aslihi, sehingga dia mengingkari adanya cahaya itu sama sekali. Wa huwa maqamul kufri wal iyazubillah, itulah makom kekafiran. Semoga Allah melindungi kita dari hal itu. Wa minhu ma yakillu sudaha, dan di antara hati itu ada yang sedikit sudaha, kerak, karatnya, jelaganya, kotorannya, sudah. Wa yariku hijabuha, dan hijabnya itu tipis. Fatakirru bin nuri wala tusyahiduhu, hati itu mengakui adanya cahaya tapi tidak bisa menyaksikannya. Wa huwa maqamu awamil muslimin, itu adalah keadaan spiritual dari kaum muslimin pada umumnya.
wa hum mutafawituna fil qurbi wal bu'di wa quwwatid dalili wa dha'fihi. Mereka berbeda-beda tingkatannya dalam hal kedekatan dan kejauhan serta dalam hal kekuatan dan kelemahan dalilnya. Kullun ala qadri yakinihi, semuanya sekadar atau sebanding dengan keyakinannya. Wa qillati ta'alluqatihi dunyawiyah, dan seberapa sedikit ketergantungan dirinya dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Wa awaikihi syahwaniyah, dan penghalang-penghalang dari syahwatnya. Wa khayalatihil wahmiyah, dan khayalan-khayalannya yang ilusif. Ya, kalau kita punya banyak harta, banyak ta'alluqat duniawiyah kita. Tapi kalau orang yang punya harta bisa melepaskan ta'alluqnya ini, maka ya tidak ada masalah. Tapi yang tidak punya harta bisa jadi ta'alluq duniawiyahnya tinggi juga. Wafil hadis, di dalam hadis diterangkan, innal quluba tasda, hati itu bisa berkarat. Kama yasdaul hadid, sebagaimana besi berkarat. Wa innal imana yakhlaq, dan iman juga bisa pudar. Ay yabla. Apa samanya dari pudar itu? Menjadi lusuh. Kama yakhlakus saubul jadid, sebagaimana baju yang baru pun bisa menjadi pudar dan lusuh. Wa fi hadisin akhor, di dalam hadis yang lain diterangkan, likulli syai'in masqalah, segala sesuatu punya penggosok. Wa masqalatul qulubi zikrullah, dan penggosok hati adalah zikir kepada Allah. Jika kita merasa hati mulai keras, banyak-banyak baca la ilaha illallah atau zikir lainnya. Itu jadi penggosoknya, menjadi penjernihnya, pembersih karatnya. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau juga bersabda, innal abda iza akhta'a khati'atan, jika seorang manusia melakukan satu kesalahan, nukitat fi qalbihi, maka akan tertulis di hatinya nuktatun sauda, satu titik yang hitam. Fa in huwa naza'a, jika dia menghilangkan, menghapuskan titik itu, wastagfaro, dan istighfar, sokulat, maka titik itu bakal tergosok. Wa in ada, tapi jika dia malah kembali melakukan kesalahan, zida fiha, maka titik itu bakal bertambah, hatta ta'lu qalbahu, sehingga meliputi atau memenuhi semua hatinya. Fadzalika ron, itulah ron. Apa ron itu ya? Jelaga, polusi, kotoran gitu ya. Ya karat juga. Allazi zakarallah, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang ada adalah jelaga, karat dan kotoran yang memenuhi hati mereka dikarenakan apa yang mereka lakukan sendiri. Wa iza alimta annal qalba laisa lahu illa wishatun wahidah, jika engkau sudah tahu bahwa hati itu hanya bisa menghadap ke satu arah, idza qabalahan nur asyraqat, jika dia mengarah kepada cahaya maka hati itu akan bersinar. Wa idza qabalat hazulmah azlamat, dan jika yang menghadap ke hati itu adalah kegelapan, maka hati itu juga akan menjadi gelap. Wala tajtami'u zulmatu wan nuru abadan, dan kegelapan serta cahaya itu tidak akan bersatu sampai kapanpun. Alimta, maka engkau akan tahu. Wajha ta'ajjubis syekh, apa makna dari keheranan Ibnu Athaillah As-Sakandari biqaulihi, pada saat beliau mengatakan, kaifa yusyriku qalbun binuril imani wal ihsan,
Bagaimana mungkin hati bisa bersinar dengan cahaya iman dan ihsan? Wasuwarul akwani zulmaniyah muntobiatun fi mir'ati kolbihi. Sementara kecintaan terhadap duniawi yang menggelapkan hatinya itu tercetak di seluruh cermin hatinya. Fadiddani la yajtami'ani. Dua hal yang bertentangan tidak akan berkumpul sekaligus. Pada salah satu pembahasan hikmah yang terdahulu saya pernah mengatakan bahwa mata kita tidak bisa melihat ke atas dan ke bawah sekaligus. Jika kita mengarahkan ke atas ya ke atas saja dua-duanya. Jika kita arahkan ke bawah, dua-duanya ke bawah. Hati kita juga seperti itu. Jika kita arahkan ke akhirat ya dia mengarah ke akhirat. Nggak bisa ke dunia akhirat dan dunia yang sekaligus. Makanya ada satu penafsiran hadis, wabtagi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu bukan berarti kita membagi 50%, 50%. Setengah untuk akhirat, setengah untuk dunia. Artinya yang harus dicari adalah apa yang akan dianugerahkan Allah itu di akhirat. Dan dalam mencari anugerah Allah di akhirat itu ya kita memperhatikan sifat-sifat dunia kita, duniawi tubuh kita. Jangan di sifat yang adanya materi, adanya syahwat di dalam diri kita itu kita abaikan sehingga nikmat akhiratnya itu jadi hilang. Atau dunia Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doa itu tidak berarti dapat kebaikan akhirat dan kebaikan dunia bagaimanapun jalannya memperoleh kebahagiaan dunia itu. Kebahagiaan di dunia, kebaikan dunia, hasanatun fid dunya itu menjadi hasanah jika memang bakal berimplikasi hasanah fil akhirah. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi." Allah Subhanahu wa taala tidak membuat hati seseorang bisa tertarik kepada dua hal yang bertentangan, kesolihan dan kemaksiatan. Semakin orang berjalan kepada arah kesolihan, semakin jauh dia meninggalkan kemaksiatan. Famalaka ayyuhal fakiru illa qalbun wahidun. Wahai orang yang fakir, engkau tidak memiliki kecuali satu hati saja. Iza akbalta alal khalqi adbarta anil haqqi. Nah, ini juga diterangkan. Jika engkau menghadap kepada makhluk, maka engkau berpaling atau membelakangi Sang Khalik, Sang Maha Benar. Wa iza akbalta alal haq, jika engkau menghadap, jika engkau melangkah berjalan menuju kepada Sang Maha Benar, adbarta anil khalqi, maka engkau membelakangi dan meninggalkan makhluk. Fatarhal an alamil mulki ilal malakut. Lakukanlah perjalanan dari alam duniawi ke alam malakut. Wa minal malakut ilal jabarut, dan dari alam malakut ke alam jabarut. Wa ma dumta muqayyadan fi hadzal alami bi syahwatika wa awaidika, selama engkau terbelenggu di dunia ini oleh syahwat dan kebiasaanmu, fala yumkinuka rahilu ila rabbik, engkau tidak akan bisa melakukan perjalanan menuju Tuhan. Wa ila zalika asyara biqaulihi, dan hal ini diisyaratkan oleh kelanjutan dari hikmah tadi, am kaifa yarhalu ilallah, bagaimana mungkin seseorang bisa melangkah menuju Allah wa huwa mukabbalun bisyahawatihi, sementara dia masih terbelenggu oleh syahwatnya. Dua halaman. Ar-rahil berjalan, huwan nuhud, yang di sini maksudnya adalah bangkit, wal intiqal, dan beralih min watonin ila waton, dari satu negeri ke negeri yang lain.
Wa huwa huna min nazril kauni ila syuhudil mukawwin. Yang dimaksud dalam hikmah ini adalah beralih dari menyaksikan alam menuju penyaksian pencipta alam. Au minal mulki ilal malakut, atau dari kerajaan dunia ke kerajaan akhirat. Au minal wukufi ma'al asbabi ila ru'yati musabbibil asbab, dari tergantung kepada sebab-sebab menjadi melihat sang pembuat sebab-sebab itu. Au min watonil ghaflati ilal yakzoh, dari negeri kelalaian menuju negeri kewaspadaan, keterjagaan. Au min huzuzin nafsi ila hukulillah, dari memenuhi segala keuntungan hawa nafsu menuju ke ladang-ladangnya Allah. Au min alamil akdari ila alamis sofa. Ya, ungkapan tasawuf ini sangat indah gitu ya, untuk membuat kita bisa mengerti. Dari dunia yang penuh dengan pencemaran ke alam yang sangat jernih. Au min ru'yatil hissi ila syuhudil makna, dari sekedar melihat apa yang ditangkap oleh indera sampai bisa mencerap, menyaksikan makna. Au minal jahli ilal ma'rifah, dari kebodohan menuju ke pengetahuan. Min ilmil yakini ila ainil yakin, min ainil yakin ila hakil yakin. Au minal muraqabati ilal musyahadah, au min maqamis sairin ila watonil mutamakinin, dari makom orang yang masih berjalan menuju Allah, menuju negeri orang-orang yang sudah memiliki kemantapan bersama Allah. Wal mukabbal huwal muqayyad, orang yang terbelenggu adalah orang yang rantai, terikat. Wal muradu bisyahawat kullu ma tashtahihi nafsu wa tamilu ilaih. Yang dimaksud dengan syahwat di sini adalah segala yang disukai dan dicenderungi oleh hawa nafsu. Qultu ar-rahilu ma takbil la yajtami'an. Ibnu Ajibah mengatakan, orang bisa berjalan dan orang yang terbelenggu oleh syahwat bisa berjalan menuju Allah. Itu jelas dua orang yang berbeda. Famadamal qalbu mahbusan bil maili ila syai'in min hazal aradil fani. Selama hati masih dikungkung, dipenjara oleh keinginannya akan segala keindahan dunia, walau kana mubahan, meskipun mubah, fi syar'i, dalam pandangan fikih, fahuwa muqayyadun bihi, dia masih terikat olehnya, wa mukabbalun, dan terbelenggu, fi watonihi, dalam dunia, di negeri syahwat itu. Fala yarhalu ilal malakut, sehingga dia tidak bisa melakukan perjalanan ke malakut, ke alam rasional, alam spiritual, atau apa ya malakut itu. Wala tusyriku alaihi anwarul jabarut, cahaya-cahaya dari jabarut tidak bisa menyinarinya. Fata'allukul qalbi bisyahawat, ketergantungan hati dengan syahwat, mani'un lahu minan nuhubi ilallah, menjadi pencegah baginya untuk bangkit menuju Allah. Listigolihi bil iltifati ilaiha, karena dia terus sibuk melirik-liriknya. Wala takdirin nuhudi ma'aha, jika kita asumsikan orang itu bisa bangkit, takunu musabbitatun lahu, maka syahwat itu akan menjadi pemberat baginya, anil isro'i, sehingga dia tidak bisa bersegera melangkah dengan cepat. Bil maili ilaiha, karena dia terus cenderung kepadanya. Wala takdirin isro', jika kita asumsikan bisa melangkah dengan cepat, fala ya'manul itharu ma'aha liunsin nafsi biha, tetap tidak ada jaminan dia tidak akan terpeleset olehnya, karena jiwa merasa nyaman dengannya. Walizalika tarokal akabiru lazzataha, oleh karena itu para sufi besar mungkin ya maksudnya meninggalkan kelezatannya. Hatta qala ba'duhum, sampai ada yang berkata, ladguz zanabir, sengatan apa ini zanabir?
alal ajsam, ke tubuh. Segala sesuatu yang bisa menyengat dan beracun lah kira-kira maknanya. Al-mukrihah, yang menimbulkan luka bernanah. Aisaru min ladgi syahwat, itu lebih enteng daripada sengatan syahwat. Alal qulubil mutawajjihah, ke dalam hati yang sedang menuju Allah. Qala Syekh Zarruq, 2 paragraf lagi. Syekh Zarruq berkata, qultu haza wa in ta'allaqal qalbu bi talabiha qabla husuliha wa illa fala. Ini jika hati terikat oleh hal-hal yang duniawi itu sehingga dia mencarinya sebelum dia memperolehnya. Wa illa fala, jika kondisinya tidak demikian maka tidak menjadi masalah. Artinya walaupun sudah memiliki, tapi kalau hati tidak terikat oleh apa yang dimilikinya itu, maka yang tadi hati itu bercahaya oleh iman dan ihsan masih tetap bisa terjadi. Li adami ta'alluqil qalbi biha, karena hati tidak terikat olehnya. Ya gampangnya penceramah Indonesia mengatakan dunia itu harus ada di tangan kita yang menggenggamnya, bukan dia yang ada di hati, menggenggam hati kita. Wa qad taqaddama fi haqiqati tasawufi an takuna ma'allahi bila alaqah. Di pembahasan terdahulu tentang hakikat tasawuf adalah engkau harus bersama Allah tanpa ada ikatan dengan apapun selainnya. Wa kana Syekhuna radhiyallahu anhu yaqul, guru kami berkata, kata Syekh Zarruq, siapa lagi gurunya Syekh Zarruq ini? Berkata, in syi'tum an nuqassima lakum la yadkhulu alamul malakuti man fi qalbihi alaqah. In syi'tum an nuqsima lakum, jika kalian ingin kami bersumpah kepada kalian, maka kami akan bersumpah bahwa tidak akan masuk ke alam malakut orang yang di dalam hatinya masih ada ikatan. Fakto anka ya akhi uruqol alaik, maka putuskanlah darimu saudaraku semua nadi keterikatan. Wa farro min watonil awaik, kaburlah dari negeri ikatan. Tusyriku alaihi anwarul haqaik, maka hatimu akan disinari oleh sinar-sinar hakikat. Walihadza kanatis siyahatu wal hijratu minal umuril muakkadati alal murid. Oleh karena itu siyahah dan hijrah adalah hal yang penting bagi seorang murid. Idzil iqamatu fi watonihil hissi la yakhlu ma'aha minat ta'alluqatil hissiyah. Karena berdiam diri di negeri pengetahuan yang sifatnya indrawi saja, itu pasti akan membuatnya terus terikat oleh hal-hal yang bersifat indrawi. Wa qad qalu al-faqiru kalma, para sufi berkata bahwa orang fakir itu seperti air. Iza tola fi mautinin wahidin tagoyyaro, jika terus berdiam di satu tempat maka dia akan berubah. Wa idza jaro azaba, sementara jika dia mengalir maka dia akan jernih. Wa biqadri ma yasiru fil hissi yasiru fil makna, seukuran dia melangkah dalam hal yang bersifat hissiyah, maka seperti itu juga dia berjalan dalam hal yang bersifat maknawi. Wa biqadri ma yasirul qalibu yasirul qalbu, seukuran dengan langkah qalib. Qalib itu cangkang ya, bungkus, artinya tubuh. Maka sebanding dengan itu juga hati akan melangkah. Wal hijratu sunnatun nabawiyah, hijrah adalah teladan kenabian. Maksudnya bukan hanya hijrah tempat, tapi hijrah tadi makom spiritual. Wa munzu hajaron nabi lam takun lahu rohatun illa fis safari lil jihad. Semenjak Nabi berhijrah, Nabi tidak pernah punya kesempatan untuk rehat. Yang beliau lakukan adalah selalu safar dalam jihad. Hatta fatahallahu alaihil bilad, sampai Allah subhanahu wa ta'ala
membuat beliau dapat menaklukkan berbagai negeri. Wa kadzalika sahabatu ridwanullahi alaihim. Begitu juga para sahabat. Lam yastakir fi watonihi illal qalil minhum. Tidak ada yang berdiam diri di negerinya kecuali sangat sedikit. Oh, ini berarti yang dimaksud adalah hijrah fisik juga. Sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ya isi kehidupan Nabi di Madinah itu hari demi hari terus jihad. Beres satu perang sudah siap dengan ancaman, menghadapi ancaman berikutnya. Para sahabat juga jarang yang tinggal terus di Madinah dan Mekah. Banyak yang hijrah ke Mesir sampai jauh, ke Andalus mungkin sampai ke Persia, ke Cina. Hatta fatahallahu ala aidihim sairul bilad, sampai Allah membuka lewat tangan mereka semua negeri. Wahadallahu bihim al ibad, sehingga Allah memberikan petunjuk lewat jalan mereka manusia-manusia. Fanafa'anallahu bibarokatihim, semoga Allah memberikan kita manfaat dari berkah mereka. Amin. Alhamdulillah Pak Ubed, sudah kita baca. Selanjutnya Pak Ubed yang mengulas